Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka jasa kita dengan bacaan basmalah. Karena puji kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah sudah memberikan keberkahan pada kita semua, sehingga Pak insya Allah kita bisa bermuajahah thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita senantiasa itba pada beliau, menjadikan beliau menjadi idola atau uswah hasanah, dan moga-moga kita bisa mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Tugas manusia yang utama itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah ta'abud, kemudian kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, ternyata kemudian kita harus bisa membuat seseorang itu yang kemudian menyimpang itu kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Proses mengajak orang untuk menjadi lebih baik dan senantiasa mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya dakwah. Dakwah itu apa artinya? Ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum. Dakwah itu adalah dakwatun nas ilallah, yaitu dakwah kita kepada manusia dalam rangka untuk menyebarkan agama Allah. Dakwatun nas ilallah. Jadi kalau ada sebagian dari dai itu bukan mendakwai manusia, malah mendakwai jin, itu berarti keliru. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Jadi supaya kita mendapatkan falah atau kemenangan, maka wal takum minkum ummah, maka bentuklah dari sebagian umat itu kelompok yang senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan itulah orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dakwatun nas ilallah, caranya bagaimana? Bil hikmah, dengan cara yang paling hikmah. Wa mau'idatil hasanah, kemudian memberikan mau'idah atau nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun berdebat, maka dicari topik perdebatan yang tidak membuat barisan itu menjadi terpecah belah. Wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu supaya kemudian kita itu bisa mendapatkan ahwal atau keadaan yang itu lebih ahsan atau lebih baik. Hatta takfiruna taghut, sampai kemudian hilang tawaghid. Tawaghid itu apa? Taghut itu apa? Ma yu'badu min dunillah, yaitu semua yang disembah selain Allah. Itu harus kita hilangkan semua. Artinya mensucikan tauhid dengan tidak menyembah kepada selain Allah. Hatta takfiruna taghut, sampai kemudian kita mengingkari tauhid. Wa tu'minuna billah, dan kemudian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta yakhrujuna minad dulumatil jahiliyah, dan kemudian mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Jahlu bihaqiqatil uluhiyah, yaitu jahil dengan hakikat ketuhanan. Jadi Tuhan itu untuk disembah. Tapi kalau manusia itu menjadikan Allah itu hanya sebagai oknum dan mereka masih menyembah kepada oknum yang lain, jadi berarti menyekutukan Allah. Kayak orang kafir Quraisy kan begitu ya. Mereka percaya Allah. Kalau ditanya itu mereka mengatakan bahwa Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah.
Nah, tapi mereka kenapa disebut ya kafir? Mengapa mereka disebut sebagai musyrik? Karena mereka itu menjadikan berhala sebagai perantara supaya bisa lebih dekat dengan Allah. Ini bisa kita lihat pada surah Az-Zumar ayat 3. Mana'buduhum illa liyuqaribuna ilallahi zulfa. Maka kami tidak menyembah Allah kecuali hanya ya dengan menggunakan perantara supaya hati kami dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu berdakwah, maka dakwahnya harus kemudian ya tasfiyah ya, atau takhallus ya dalam rangka supaya seluruh berhala penyembahan itu kemudian ya dijadikan hanya penyembahan kepada Allah semata saja. Sampai kemudian kita keluar dari jahiliyah, ya kemudian ila nuril Islam, dan kemudian mereka itu dididik, ditarbiyah supaya mereka itu tersibukh, tercelup dengan apa? Yaitu dengan nilai-nilai Islam, sehingga kemudian mereka bisa kembali untuk beribadah kepada Allah sebagaimana tugas yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Ya, tadi ada request Mas Hamzah berkaitan dengan kok ya kerajaan Mataram Islam kok pecah jadi papat piye jluntrungi. Ya, kenapa kok bisa pecah menjadi 4? Ya, karena salah satunya dasar daripada tarbiyah itu, dasar daripada dakwahnya itu lemah sekali. Sehingga mereka jatuh kepada yang namanya konflik atau tanazu, perpecahan di antara para ya pangeran, para ya pejabatnya dan sebagainya, sehingga akhirnya kemudian kerajaan itu menjadi pecah. Sebenarnya cerita ini harusnya dari Demak dulu ya, tapi karena Demak terlalu kejauhan ya, kita langsung saja menuju kepada berdirinya Mataram. Jadi berdirinya Mataram itu dikarenakan karena ya pada saat itu setelah menang dengan Aryo Penangsang, maka kemudian Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir itu kemudian menjanjikan kepada panglimanya itu tanah Panjawi, yaitu diberikan tanah yang ada di Padi. Orang Padi bergolak itu ya. Nanti anaknya Pangeran Pragolo itu juga berontak karena pajak ya. Itu nanti ya, terjadi perang juga dengan Mataram kelak di kemudian hari. Ya, Panjawi itu kemudian diberikan Padi, sedangkan Ki Ageng Pemanahan itu kemudian diberikan Alas Mentau. Tapi sekian lama setelah menang dari Arya Penangsang, itu ternyata Joko Tingkir lali. Ini Joko Tingkir ini ngombe dawet, dipikir tambah. Akhirnya, daripada mikir kuwi, akhirnya kemudian ditunda-tunda pemberian ya apa itu hadiah itu kepada Ki Ageng Panjawi dan Ki Ageng Pamanahan. Makanya beliau tetap di Solo saat itu. Maka kalau jenengan lihat ada stadion Manahan, kemudian ada pasar burung Depok, itu sebenarnya padepokannya Ki Ageng Pemanahan. Kalau di Solo itu kan ya, ada yang namanya Manahan ya, stadion Manahan, kemudian bundaran Manahan itu ya. Kemudian di belakangnya itu kan ada pasar manuk Depok. Itu Depok itu dari kata padepokan. Itu padepokannya Ki Ageng Pemanahan. Beliau kemudian mempunyai pemerintahan di situ, menunggu supaya kemudian dibukakan Alas Mentau. Ya, tapi ternyata kemudian nggak buka-buka. Akhirnya kemudian ya padul ke Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo hidup sejak zaman Demak sampai Sultan Agung itu beliau masih hidup. Perkirakan umur beliau itu hampir 300. Karena pada waktu manteni anak Sultan Agung, beliau itu datang di Mataram. Sedangkan beliau itu ya lahirnya itu ya dari Bapak Arya dari Ronggolawe itu ya itu zaman Mojopahit. Ronggolawe kemudian punya anak lagi, lah anaknya itu yaitu bapaknya Sunan Kalijogo atau Raden Said. Panjang sekali umurnya beliau. Akhirnya dinasihati supaya kemudian janji itu harus ditepati. Akhirnya kemudian ya, Raden Hadiwijaya atau Joko Tingkir itu kemudian meluluskan. Ya Panjawi dikasih Padi, sedangkan kemudian Pamanahan itu diberikan Alas Mentau.
Alas Mentawai sekarang ya berada di ya, kota lama, kota raja, Kidule Yogyakarta. Itu kemudian ya Alas Mentawai itu dibuka, kemudian didirikan kota, ternyata rame ini. Sehingga akhirnya kemudian menyaingi Pajang. Pusatnya Pajang itu di mana kira-kira? Ya, Kartasura tepatnya di pusat batik. Tempat makamnya Kiai Samanhudi. Tapi nggak ada Anwarnya ini ya. Kiai Samanhudi ya, dikuburkan di mana? Di Laweyan. Nah, jadi kalau antum nanti di Laweyan, ada situs Pajang Menggok itu bekas kerajaannya Joko Tingkir. Kapan-kapan Mas Hasan kalau ke sana nanti bisa lewat situ, kemudian Menggok di situsnya kerajaannya ya Joko Tingkir. Maka kemudian Alas Mentawai itu ramai itu. Sehingga kemudian ya daerah itu kemudian menjadi pusat ya perdagangan, pusat politik, pusat sosial, pusat manusia itu berkumpul. Nah ini membuat ya Raden Wijaya ketar-ketir, suwe-suwe nyanyi. Sedangkan anaknya ya Ki Ageng Pemanahan, Raden Sutowijoyo atau ya Panembahan Senopati atau Raden Mas Loring Pasar atau Danang Sutowijoyo, namanya banyak ya kalau nanti dengan ya baca di dengarkan apa Ludruk apa dengarkan Toprak ya, namanya Panembahan Senopati banyak dan beliau diangkat menjadi anak angkatnya ya Joko Tingkir. Nah, setelah kemudian dia menjadi pangeran, otomatis ketar-ketir juga Joko Tingkir. Sedangkan anaknya Pangeran Benowo itu sama sekali tidak tertarik pada pemerintahan. Ya, isinya guru ibadah, ya, Ngang Sukawero, dan kemudian juga berdakwah. Jadi beliau itu tidak terlalu suka dengan pemerintahan. Nah ini kemudian membuat Joko Tingkir jadi gesekan dengan Panembahan Senopati. Ujung-ujungnya apa? Perang. Langsung saja perang. Perang antara ya pusat kerajaan Alas Mentawai yang kemudian dinamakan Mataram ya dengan Pajang yang kemudian dikomandani oleh Joko Tingkir tadi. Perangnya yang dahsyat itu di Prambanan. Tahu ya Prambanan? Ya itu ketika kemudian bertemu pasukan di situ terjadi perang ya campuh ya. Perang campuh itu perang yang tidak ada menang, tidak ada yang kalah. Sama kuatnya. Tapi suatu saat, ya, karena Raden Hadiwijaya Joko Tingkir itu sudah sepuh, akhirnya kemudian beliau itu kepleset ketika naik gajah, sehingga jatuh itu menimpa batu, sampai batunya itu retak. Berarti kan beliaunya kan sakti juga ya, jatuh dari. Tapi akhirnya setelah itu sakit beliau. Raden Sutawijaya melihat seperti itu, dia tidak sanggup untuk meneruskan perang, lebih baik mundur. Dan ujung-ujungnya kemudian ya Joko Tingkir itu tidak kuat meninggal sehingga Pangeran Benowo itu dengan sukacita menyerahkan tahta itu bukan untuk dirinya tapi kemudian diserahkan kepada kakak angkatnya. Paham ini ya? Akhirnya kemudian berdirilah yang namanya Kerajaan Mataram Islam yang didirikan pada tahun 1599. Ya, kejadiannya itu kalau apa itu zaman zaman Demak itu kan 1496-an. Berdirinya Demak. Ya, nanti setelah 100 tahun kemudian ternyata Demak tidak bertahan karena terjadi perang saudara terus-menerus. Yang ujung-ujungnya kemudian ya malah kena Joko Tingkir. Tapi Joko Tingkir cuma satu periode saja. Enggak tanduk ya. Cuma satu periode saja. Nah, akhirnya kemudian ya dipindahkanlah kerajaan dari Pajang itu kemudian ke Mataram. Nah Mataram ini ya Mataram ini kemudian Raden Sutawijaya ini juga tidak sepi dari pemberontakan, termasuk pemberontakan Ki Ageng Mangir yang itu sebenarnya menantunya sendiri. Tragis ya, akhirnya kemudian sampai Ki Ageng Mangir itu dibunuh sendiri oleh Raden Sutawijaya. Ada anaknya namanya Raden Ronggo yang sakti Mondrobuno. Dia itu kemudian bisa mengalahkan banyak. Beliau mati muda karena sakit. Dan kemudian anak yang menggantikan itu adalah Mas Jolang. Raden Mas Jolang atau Raden Mas Hanyokrowati. Tapi ini kemudian mati ketika berburu di hutan Krapyak.
Ya, beliau ketika kemudian itu berburu, tiba-tiba kemudian ya, beliau itu terpeleset dan kesunggat celeng, akhirnya meninggal. Nah, ini namanya karena beliau meninggal di hutan Kerapiak, tempat perburuan istana, maka beliau dinamakan Pangeran Sedo Kerapiak. Jadi kalau antum di Kerapiak sudah dari Pasar Ngasem. Pasar Ngasem tahu ya, pusat kuliner Yogyakarta, dekatnya Malioboro. Itu dulu hutan, ya. Tapi sekarang sudah menjadi hutan kuliner. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat itu kan gonjang-ganjingnya luar biasa. Karena apa? Dakwah itu kalau sudah pada ya bidang politik itu pasti kemudian ya diperlukan kesabaran tingkat tinggi. Nah, enggak sabar, akhirnya apa? Konflik. Paham jadi ya? Kalau sudah pada tataran politik itu fitnahnya dahsyat luar biasa. Sampai jamaah tabligh saja enggak mau ya bersentuhan dengan politik. Tapi ala kulihal ya kalau nggak ada politik akhirnya dipolitisasi oleh orang luar. Karena itu mau tidak mau kita kan harus terjun juga di area sana. Tapi kalau sudah terjun biasanya mereka tidak kuat ketika harus melakukan pragmatisme. Gak kuatnya itu bukan gak kuat terus melayu, enggak, malah gak kuatnya apa? Menikmati harta dunia yang haram. Ini yang paling berat yang seperti itu. Jadi ma'asyiral muslimin, setelah kemudian ya Mas Jolang itu meninggal, itu kemudian digantikan oleh ya Sultan Agung. Jadi puncak kejayaan Mataram itu pada masa Sultan Agung, di mana beliau itu kemudian bisa menaklukkan Kalimantan, namanya Sukadana, bisa menaklukkan ya daerah apa itu Sumba, ya, atau kemudian daerah NTT, NTB itu semuanya. Ya, kemudian beliau itu berjihadnya luar biasa, bahkan berani menantang VOC, ya Zong Peter Sun Kum, ya ini yang kemudian meskipun kalah, tapi ya Belanda saat itu mengalami kerugian yang sangat berat sekali. Meskipun ada pengkhianat ya, yang akhirnya pengkhianatnya itu ditangkap, kemudian ditandur di Imogiri, tapi di bagian perundaannya. Jadi kalau jenengan nanti berjalan di Imogiri, perundaannya itu ada yang deglong, kuburannya sing pengkhianat, yang memberitahukan pada Belanda tempat di mana lumbung padinya Sultan Agung sehingga dibakar oleh Belanda. Akhirnya beliau kalah itu gara-gara itu. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam perjalanan sejarah mesti ada pengkhianat. Dan pengkhianat itu pasti menjual negaranya, agamanya itu kepada orang luar. Tapi kelihatannya baik, juga banyak pengikut. Tapi kalau kemudian dia ya dikitoknya oleh Allah, karena Allah itu kalau becik setitik, Allah pasti akan kelihatan, dimunculkan oleh Allah SWT. Karena itu setelah kemudian Sultan Agung itu mengganti tahun Saka dengan tahun Islam, itu kan geseh kan, Saka dengan Islam, akhirnya dijadikan satu. Tapi umat Hindu tidak mau, akhirnya mereka mundur sendiri, sehingga sampai sekarang tahunnya itu yang asli itu ya sebenarnya oleh Sultan Agung jadikan jadi satu, ya, puncak daripada tadi. Kemudian juga bahasa Jawa dulu pakai A, toh, kayak orang apa itu. Semua kan pakai A, mangga. Akhirnya karena Sultan Agung itu senang dengan koin to ya, yang OOO gitu, akhirnya kemudian beliau itu menerbitkan sebuah taklimat supaya semua yang A diganti O. Kan hana caraka data sawala kan dulu begitu kan. Akhirnya kemudian diubah menjadi Bono Coroko. Yang mengubah itu Sultan Agung. Jadi akhirnya kemudian semua yang dikuasai Mataram berubah jadi A menjadi O. Paham ya ini ya? Berubahnya sejak zaman Sultan Agung ternyata umurnya tidak banyak. Karena beliau itu suka ngerokok. Ya, umurnya itu pendek. Akhirnya kemudian beliau itu meninggal, kemudian digantikan oleh putra mahkota ya, yang itu merupakan dari permaisuri ya, anaknya Ki Juru Martani. Jadi dulu tokohnya kan ada tiga, Pemanahan, dan juga Ki Ageng Panjawi, dan kemudian Ki Juru Martani. Itu menjadi Perdana Menteri sejak Sutawijaya. Itu punya anak dinikahkan dengan Sultan Agung, nanti melahirkan seorang pangeran yang namanya Amangkurat I. Nah, Amangkurat I ini adalah penguasa yang paling kejam seluruh Kesultanan Mataram. Karena dia mempunyai sifat yang paranoid.
Dia pernah kemudian mengambil seorang putri dari Surabaya, nah, yang itu merupakan seorang Cindo. Cindo, ya, yang akhirnya kemudian dipelihara oleh Pangeran Pekik. Tapi kemudian ketika Amangkurat itu melihat, ya, kesan pertama begitu menggoda, ya, akhirnya diambil itu, ya namanya Roro Hoyi. Ya, Roro Hoyi itu ketika diambil masih belum head, usianya masih 9 tahun. Juga dibawa di Wirogunan, tempat kepatihan, ya, itu kemudian dipelihara dulu supaya menjadi perawan. Gitu. Kalau sudah mens, baru dinikahi. Nah, setelah men, ya persiapan mau menikah, tiba-tiba Pangeran Adipati Anom, anaknya Amangkurat I sendiri, itu ternyata ketika dolanan keblasuk masuk di kepatihan, wadah melihat gadis yang cantik. Kalau Cindo kan biasanya putih ya. Putih, ya, cantik lagi. Oleh Pangeran Adipati Anom, itu digasak ya langsung. Karena sama-sama mudanya, begitu melihat cinta menggelora, nah akhirnya kemudian membuat Pangeran Adipati Anom itu kemudian menjadi buta sesaat, ya, buta karena cinta. Dalam pepatah Arab kan al-hubbu amma, cinta itu buta. Al-hubbu amma. Marvel ojo cinta teman-teman ya. Ada sesuatu yang cinta kenemenan, ujung-ujungnya apa? Ya akan membuat orang menjadi kalap. Nah, setelah itu kemudian tahu, ya mon-monane direbut anaknya, wah itu kemudian Amangkurat I itu marah sekali. Sehingga kemudian memberikan pilihan, kok pateni dewe, apa kamu yang saya bunuh? Ya kan? Akhirnya Pangeran Adipati Anom dengan berat hati menusuk jantungnya Roro Hoyi itu dengan apa itu, keris pusaka. Keris pusaka itu dikasih upas gitu. Upasnya itu pohon upas yang ada di daerah Dieng. Konon kabarnya pohon upas itu kalau ada burung lewat di atas langsung mati. Sawapnya saja itu sudah membuat burung itu bisa mati. Yang mengambil siapa? Tawanan. Jadi tawanan itu akan dibebaskan kalau bisa mengambil getahnya racun pohon upas tadi. Sehingga banyak tawanan yang tidak mulai yang bilang. Tapi ada tawanan itu bekas pendekar yang dia diberikan pesan oleh gurunya kalau mengambil itu harus berlawanan dengan arah angin. Jadi dia itu harus sesuai dengan arah angin. Jadi yang berlawanan itu harus ada udara yang segar. Akhirnya kemudian beliau bisa mendapatkan dalam jumlah yang banyak dan itu yang digunakan oleh kerajaan Mataram untuk mengeksekusi semua tawanan. Jadi jangankan ditusuk, disenggol saja sudah mati. Itu warangan yang paling dahsyat. Kalau warangan biasa kan dari racun arsenik ya. Arsen itu yang membunuh Munir itu loh. Munir aktivis itu kan ketika sampai di Belanda itu diotopsi ternyata kan pembunuh yang membuat dia terbunuh itu kan karena arsen. Itu namanya warangan. Jadi akibatnya setelah kemudian ya terjadi peristiwa yang berikutnya yaitu adalah setelah terbunuhnya Roro Hoyi, maka Adipati ini benar-benar rotok mangkal bapak ya. Akhirnya bersekutu dengan Trunojoyo, karena Trunojoyo itu murid daripada Sunan Giri. Dan Sunan Giri pada waktu itu pausnya Jawa. Jadi semua Nusantara itu harus patuh kepada Sunan Giri, karena otoritas fatwa itu berada di Sunan Giri. Amangkurat itu merasa tersaingi, sehingga mengirimkan surat supaya mengirimkan ulu bekti tanda takluk. Ya, ulama tidak bisa kan begitu kan. Akhirnya diserbu oleh Amangkurat, mengirimkan Arya Mataram itu ke sana. Sehingga akhirnya kemudian seluruh keluarga Giri itu ya yang menjadi penjaga dibunuh semua, keluarganya yang jumlahnya 6.000 dibawa ke Surakarta. Dan 6.000 itu dieksekusi ya, semuanya di alun-alun oleh Amangkurat I, penguasa yang paling kejam. Sehingga membuat Trunojoyo, anaknya daripada Trunojoyo itu ibunya Mataram, tapi bapaknya itu Cakraningrat itu Madura. Maka setelah lahir, dia kemudian dibawa ke Madura. Nah, dia itu bergurunya ke Sunan Giri. Oh, ternyata gurunya dibunuh, keluarganya juga dibunuh, ya karena dari bapaknya itu keturunan Sunan Giri juga kan. Oh, akhirnya dia marah. Mengadakan pemberontakan, kolaborasi dengan Adipati, Pangeran Adipati yang
pacarnya dipateni tadi. Mohon-mohonane bapaknya direbut tadi, akhirnya kemudian yaitu melakukan pemberontakan bareng dengan Trunajaya. Maka Trunajaya itu kemudian ya berperang, tapi akhirnya Amangkurat I itu kewalahan. Kemudian dia keluar dari istana, maka istana di Karta, Karta itu ya, di daerah Aras Mentawai itu dibobol oleh Trunajaya. Setelah dibobol oleh Trunajaya, maka Trunajaya itu menobatkan diri menjadi penguasa sementara. Nah, Pangeran Adipati ini takut nanti tahtanya tergeser, akhirnya malah dia itu berkolaborasi dengan Belanda. Sedangkan bapaknya Amangkurat I ketika keluar dari istana sakit, maka dia kemudian mati di daerah Tegal. Maka daerah Tegal itu dinamakan Tegal Arum, tempat makamnya Amangkurat I. Nah, setelah kemudian dikubur di situ, ya kemudian ya Pangeran Adipati dia kemudian kembali ke istana, ya nego dengan Trunajaya. Ternyata kemudian Trunajaya mau menyerahkan sebenarnya, tapi ada yang sengkuni yang BCI terus itu dipek Trunajaya karena ibunya Trunajaya itu anaknya Sultan Agung. Ibunya Trunajaya itu anaknya Sultan Agung. Kalau dia mewarisi kerajaan kan sah kan. Nah, itu akhirnya kemudian ya karena takut nanti direbut tahtanya terjadi perang antara Amangkurat II yang dulu kolaborasi itu dengan Trunajaya. Peperangannya dahsyat ya di mana Amangkurat II, ya Pangeran Adipati kan gelarnya Amangkurat II ya, ini dibantu oleh Aru Palaka dan tentara Belanda. Trunajaya itu juga punya pasukan, ya bekas pasukannya Hasanuddin, yaitu adalah Arung Palaka dan dibantu oleh Untung Suropati. Untung Suropati muncul ini setelah merayu anaknya seorang menir Belanda. Jadi Untung Suropati itu istrinya nonik Belanda loh itu. Yaitu pahlawan kita yang mempunyai istri Belanda itu siapa ya? Islamnya bagus. Pertama Kahar Muzakar. Tokoh DITI itu loh. Itu bojone juga nonik Belanda. Kemudian Trunajaya ini juga Untung Suropati juga ya istrinya pun juga ya orang Belanda. Ya, akhirnya kemudian terjadilah ya perang dahsyat dan peperangannya itu ternyata nggak jauh-jauh, ya di mana di Gunung Kelut, di Blitar sini. Kemnya Trunajaya itu di daerah Lodoyo. Jadi pasukannya beliau itu pasukan yang banyak ya dari berbagai etnis, ada Cina, ada Bali dari pengikutnya Suropati, dan juga ada Madura pengikutnya dia sendiri, kemudian juga dari Jawa dan kemudian juga dari Bugis, ya, dari pasukannya Kraing Galesong. Nah, akhirnya kemudian Belanda itu juga pasukan Mataram dari Amangkurat II. Kemudian musuhnya Kraing Galesong, musuhnya Hasanuddin itu kan ya Aru Palaka dari Bone. Pokoknya kalau gelarnya Andi itu berarti dari Bone. Oh ya, Andi Meriem Matalata. Itu berarti kalau Andi berarti ya keturunan dari Arung Palaka. Nah, Arung Palaka ini kemudian ya perang dengan Kraing Galesong, model podo-podo Makassare. Ya, sedangkan dari Madura itu perang dengan ya dari yang Bali dan dari Madura. Perangnya dahsyat sekali. Dan pada perang itu ternyata Trunajaya kalah. Akhirnya beliau dieksekusi, ya kemudian dipenggal kepalanya, kasihkan di apa itu tempat untuk ngecek hari itu apa namanya? Lesung, kepalanya di situ, setiap pangeran yang masuk harus ngecek kepalanya. Sampai ternyat. Dulu teman tiba-tiba menjadi musuh. Ya, paham ya ini ya. Jadi umat Islam itu ya untuk bersatu saja sulit. Ini saudara semua loh ini ya. Kraing Galesong dengan Arung Palaka masih saudara. Ya, dari Makassar. Satu bangsawan Bone, satu bangsawan Makassar. Makna Bone dan Makassar sampai sekarang ya tetap tukaran. Dipelihara oleh Belanda supaya mereka tidak mau bersatu. Sampai sekarang. Ya, dari budaya sampai kemudian bal-balan. Bal-balan itu ya, saingannya cuma luar biasa. Ya, setelah kemudian kalah Trunajaya itu diganti dengan ya,
berlalu masa, ya kemudian berganti dengan Amangkurat II. Amangkurat II ini juga terjadi perebutan juga, ya, sehingga kemudian pada waktu Amangkurat IV, ya itu ternyata kemudian karena dia menantang Belanda, akhirnya kemudian dibuang di Ceylon. Ceylon itu dalam bahasa Jawanya diselong. Oh ya diselong. Ya, diselongkan itu sebenarnya disilentkan, ya, diseolonkan. Ceylon itu Sri Lanka itu loh. Ya, namanya dulu Ceylon. Tapi wong Jawa orang rasa ngomong Ceylon malah selong. Nah, selong di sana. Ya, kemudian ya anaknya itu dendam. Ya, namanya itu anaknya Raden Said yang nanti terkenal dengan Pangeran Sambernyowo. Ini nanti pendiri daripada Mangkunegara. Paham ya ini ya? Ketika kemudian sudah Amangkurat IV dibuang di sana, ya kemudian ada Pakubuwono I yang menggantikan. Ternyata Pakubuwono I itu lemah. Ya, beliau ternyata juga meskipun lemah kepada Belanda, tapi beliau mempunyai sifat nasionalisme yang kuat. Sehingga akhirnya beliau itu karena dianggap bisa membantu Belanda, tapi ternyata Belanda mengetahui beliau itu juga orang yang tegas. Akhirnya beliau dilengserkan, diganti dengan Pakubuwono yang kedua. Di zaman Pakubuwono kedua ini terjadi perang yang dahsyat 1740 sampai 1741. Ya, peristiwanya apa? Geger pecinan. Jadi Velgener, ya, salah satu pejabat Hindia Belanda, itu melihat Cina yang ada di Batavia terlalu banyak. Sehingga timbul isu yang mereka akan dibuang di Ceylon, dan isu itu menjadi lebih kuat lagi ketika mereka menduga tawanan yang dibawa di Ceylon itu kemudian di tengah laut ditenggelamkan. Wah, itu membuat orang Cina berontak. Ya, di daerah Gondang Dia itu mereka berkumpul ya di bawah ya seorang pangeran ya dari Cina namanya Taiwan Sui. Taiwan Sui itu seorang jenderal dari Cina yang diasingkan oleh pamannya sendiri karena dianggap memberontak. Taiwan Sui ini kemudian mengumpulkan Cina-Cina pendekar-pendekar untuk melawan Belanda tadi. Jadi, ya Belanda menjadi panik, akhirnya apa? Dibunuh ya semua orang Cina itu ya di dalam Batavia, yang dari rumah sakit yang sampai di rumah-rumah 10.000 satu hari itu meninggal semua. Dimasukkan ke sungai, yang sungainya akhirnya berbau bangkai bertahun-tahun. Akhirnya sungai tadi dinamakan Sungai Angke. Asal usulnya Sungai Angke tahu ya? Jadi Sungai Angke dari tempat Cina yang dieksekusi itu dimasukkan ke dalam ya sungai tadi. Dan terjadi geger pecinan, itu kemudian membuat Taiwan Sui sebenarnya pangeran juga. Dia masih ponakannya ya, Kaisar Qianliong. Qianliong itu dinasti Manchu yang dianggap dia memberontak, akhirnya dibuang di Jawa. Dan dia terkenal sebagai pemberontak ya karena kemudian dia melawan Belanda itu sejak dari Banten sampai ke Bali. Dan dia bergabung dengan seorang pangeran yang kemudian bergelar ya Sunan Garendi atau Sunan Kuning. Ini adalah Sunan yang dibantu oleh ya, Chinese dan Jawa untuk berjuang. Ini mengakibatkan kerugian yang besar pada Belanda. Dan ujung-ujungnya kemudian ya terjadi persekutuan antara Raden Said yang dendam bapaknya tadi diselong di mana? Di Sri Lanka. Kemudian adiknya Pakubuwono II namanya Pangeran Mangkubumi itu kemudian juga dihina Belanda di depan umum gitu, sehingga akhirnya beliau kemudian memberontak ya kepada adiknya sendiri dan kemudian dia bergabung dengan pasukan Raden Said. Ya, jadi Taiwan Sui, Sunan Garendi, Raden Said dan kemudian juga Pangeran Mangkubumi itu berkolaborasi jadi satu. Terjadi perang besar sekali. Dan sepanjang tadi itu dia itu berjuang ya sepanjang daerah Banten sampai ya, Bali. Maka tempat-tempat itu yang ada namanya sepanjang itu diambil dari nama beliau. Ya, sepanjang di Surabaya ada. Di Gunung Lawu, di Karangaret, Anyar juga ada di desa Sepanjang itu campnya ya sepanjang tadi. Taiwan Sui itu ahli pedang, ahli tombak, ya, pendekar Ras Wahid lah. Dia tidak mati ya sampai akhir perjuangan tadi. Ya ujung-ujungnya kemudian terjadi perpecahan ya, perang besar ya antara Belanda yang
kemudian dibantu Pakubuwono II yang setengah hati juga ya, membantu Belanda dengan saudaranya sendiri, Pangeran Mangkubumi, Raden Said, ya Sunan Kuning. Sunan Kuning bisa ditangkap dulu, ya, kemudian dibuang juga, kemudian di Makassar. Sedangkan yang masih berperang itu adalah dua bersaudara ini, Pangeran Mangkubumi dan kemudian juga Raden Said. Karena peperangannya dahsyat sekali, ya akhirnya kemudian Belanda punya usul untuk membujuk supaya kemudian Pangeran Mangkubumi itu kemudian tidak berperang lagi. Karena beliau itu kalau kemudian berperang, nuwun sewu, sampai mengetok alat kelaminnya Belanda. Dan kalau menombak itu jarak dekat, khasnya Pangeran Mangkubumi, kalau dia membunuh itu, tombaknya itu, mata tombaknya dekat tangannya gini. Sering menjadi hantu bagi orang Belanda. Jadi Belanda banyak korban ya yang ditimbulkan oleh Pangeran Mangkubumi tadi. Karena takut, akhirnya kemudian Belanda mengadakan tipu daya, mendatangkan seorang syekh dari Turki yang kebetulan lewat di Batavia, namanya Syekh Ibrahim Pasha. Itu kemudian dikontrak menjadi seorang Habib yang kemudian mengaku menjadi utusan Turki Utsmani yang membujuk supaya Pangeran Mangkubumi itu menghentikan perang, nanti dia diangkat menjadi raja. Akhirnya kemudian beliau mau karena berasal dari Turki Utsmani. Setelah itu kemudian beliau itu ya mendapatkan kerajaan yang dibagi dua. Pakubuwono ya dari Surakarta ya sampai Wonogiri sampai sebagian Ponorogo. Kalau kemudian ya dari Surakarta, Yogyakarta, Prambanan sampai daerah Wonogiri itu miliknya ya, Pangeran Mangkubumi. Nah, Pangeran Mangkubumi ini ketika kemudian dia sudah menjadi raja, ya dia bergelar menjadi Hamengkubuwono yang pertama. Paham ini ya? Sedangkan kalau kemudian Pakubuwono II yang Surakarta, yang istananya di Mojolaban itu, ya itu kemudian ketika dia meneruskan menjadi Trah, namanya Trah Kasunanan. Gelarnya apa? Pakubuwono, termasuk yang meninggal kemarin Pakubuwono ke-13 itu ya anak turunnya daripada Pakubuwono yang kedua ini. Itu pecah. Dan nanti setelah kemudian dapat kerajaan, Raden Said ya nesu, tetap perang. Dan Raden Said ternyata juga lebih kuat lagi pemberontakannya. Sehingga untuk menaklukkan itu dia diberikan kerajaan supaya menang. Maka terbentuklah kerajaan yang diambilkan dari Surakarta juga. Dari Surakarta ini ya, apa itu sudah jatuh tertimpa tangga, terus dipecah dengan Yogyakarta, Hamengkubuwono, dipecah lagi menjadi ya daerah Surakarta, yang kemudian didirikan kerajaan namanya Mangkunegaran. Paham ini Mangkunegaran. Nah, sedangkan kemudian ya di Yogyakarta itu pada waktu Hamengkubuwono II terjadi perang Sekoi. Perang Sekoi itu adalah perang di mana ya Reples itu memimpin pasukannya ya dari orang Sekoi India, dia dibantu oleh Mangkunegaran, Legiun Mangkunegaran untuk menyerang Yogyakarta. Saudara semua kan? Tapi ternyata yo gelut ae. Ya. Kalau enek gelut antar saudara, wong rajane ya gelut apa sing iso. Nah, akhirnya kemudian yang terjadi apa? Peperangan yang dahsyat sekali. Ya, peperangan itu sampai menghabiskan seluruh harta istana. Jadi istana Hamengkubuwono yang pertama itu diambil semua, ada 70.000 manuskrip. Kemarin dikembalikan cuma 7, itu saja PDF. PDF itu ya, apa? Fotokopi itulah yang di PDF kemudian diserahkan ke kita. Salah satunya ada Serat Menak Hamzah. Serat Menak Hamzah itu cerita daripada ya Sayyidina Hamzah yang kemudian ini diserahkan pada kita. Jadi ma'asyiral muslimin, akhirnya kemudian dipecah juga Surakarta itu menjadi Mangkunegaran. Nah, setelah perang Sepoi tadi, ya akhirnya kemudian Hamengkubuwono II itu kalah. Setelah kalah, kemudian kompensasinya apa? Negaranya juga dipecah. Dipecah menjadi kerajaan Pakualaman. Jadi mataran Islam itu pecah menjadi 4. Kasunanan yang dipimpin Pakubuwono, kemudian juga Hamengkubuwono pertama menguasai Yogya, ya, kemudian juga Mangkunegaran keturunannya Raden Said, dan kemudian Pakualam, kemudian pecahan daripada Hamengkubuwono dan dipecah menjadi kerajaan Pakualam. Maka gubernur dan wakil gubernur itu mesti
Karena daerah khusus, ya gubernurnya mesti dari Hamengkubuanan. Sedangkan wakilnya itu dari Paku Alaman. Terus begitu sampai sekarang. Paham ya ini ceritanya? Ibroh yang kita ambil apa? Dakwahnya itu tidak nutut bagi bilang. Jadi dakwah itu kadang-kadang orang cuma menyampaikan, tapi kemudian tidak merubah daripada esensi bahwa mereka itu memperjuangkan Islam. Simbolnya sama-sama Islam, ya benda. Mangkubuanan, Ayu Jogarta Hadiningrat itu juga Islam, ya Kasunanan Surakarta itu juga Islam, Mangkunegaran dia tidak menyebut kerajaan tapi Puri, Mangkunegaran, ya, sedangkan ya Paku Alaman itu menjadi Puri Paku Alaman. Tahan semua, gitu. Semuanya Islam. Tapi ujung-ujungnya apa? Terjadi bendik karena apa? Memperebutkan kekuasaan. Jadi kalau dakwah itu kemudian kita berdakwah, kemudian ketika membentuk ya sebuah kerajaan itu ternyata kemudian tidak terjadi tarbiyahnya itu terputus, maka ujung-ujungnya apa? Mesti akan terjadi ya, perselisihan di antara para pemegang kekuasaan. Karena itu akhirnya ibroh apa yang kita ambil ya untuk cerita tadi? Yaitu kita harus paham kita ya tidak boleh terpecah belah. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafsalu wa tadhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, wa la tanazu', jangan kamu itu bertanazuk berselisih. Wa la tanaza'u wa tafsalu, kalau kamu berselisih ya wa tadhabari hukum, maka kekuatanmu akan hilang semua. Jadi kekuatan kaum muslimin itu lemah karena apa? Karena mereka saling ya berselisih satu dengan yang lain. Berjuang memerdekakan Indonesia kan, kompak apa ya? Itu sudah mendapatkan negara Indonesia, kemudian PKI memberontak. Ya benar. Kemudian ada Power Permesta. Kemudian Pak Karno ujuk-ujuk menobatkan diri menjadi diktator, menjadi panglima besar revolusi. Karena Pak Hatta kan mundur, tapi Pak Hatta itu orang yang tidak mempunyai ambisi. Sehingga orang dulu itu mempunyai semboyan mikul dhuwur, mendem jeru. Nah, ulama kita juga gitu, mikul dhuwur dan mendem jeru. Tapi karena sikap itu malah kemudian dipelokoto oleh ya, londo irengnya. Londo ireng itu ya mereka itu seakan-akan pahlawan, tapi jadi mengeruk keuntungan dan berkolaborasi dengan orang luar untuk kemudian ya, mengeksplor dan kemudian ya, mengambil seluruh kekayaan daripada Republik Indonesia. Jadi sekarang itu kita itu terjadi banyak sekali perselisihan dari ijazah sampai hari berebut nasional, dari ya kemudian ya banyaknya apa itu krisis ekonomi dan kemudian adanya jebakan daripada hutang, semuanya ini karena apa? Perselisihan kita dengan orang-orang yang sebagai pelaku, mereka berkolaborasi dengan orang luar. Ya benar. Coba antum bisa bayangkan ya, klausulnya IMF kalau kita itu dapat utangan, tidak boleh kita itu menciptakan mobil listrik, tidak boleh kita itu membuat kapal terbang. Tidak boleh ya, kemudian kita itu meluncurkan produk sendiri, semua dihak patenkan. Sehingga ada orang Karanganyar lulusan SD bisa membuat ya TV tabung itu ya diubah menjadi TV digital dan layar sentuh, langsung ditangkap, Pak. Karena klausulnya IMF tidak boleh membuat inovasi barang. Ya, di Amerika dulu pernah ada percobaan ya. Air itu bisa berubah menjadi ya, yang bisa menggerakkan motor. Ujung-ujungnya apa? Dipateni deh. Karena merugikan mafia minyak. Indonesia juga begitu nanti. Jadi enggak di Amerika, di Amerika pun juga akan seperti itu. Jadi ma'asyiral muslimin, insya Allah ini gambaran saja ya, bahwa cerita itu menjadi ibrah buat kita, perjuangan kita itu masih panjang sekali. Al-jihadu madal hayah. Jadi perjuangan itu adalah seumur hidup. Jadi kalau antum itu aku cuek aja, antum akan dimakan oleh ya nasib zaman ini. Karena nasib zaman itu bagi yang lemah ya pasti akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yabqa minad dunya illa fitanan wa balayan. Sungguh yang tertinggal dari dunia kalau jenengan anteng, meneng, enggak pernah berjuang, maka yang antum temui cuma apa? Fitnah dan bala.
Maka minimal antum harus berdakwah, menyampaikan pada orang lain, supaya kemudian orang lain itu tetap berada pada koridor apa tadi? Wa khalaqtul jinna wal insa illa Insyaallah demikian akhirinah. Moga-moga ini bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.